Saya, Julinga Betty Guterres Rio, NIM 2019-008183, kelas 3A5 Manajemen dari Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata, Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pro dan kontra Omnibus Law RUU Cipta Kerja untuk memenuhi tugas sosial dan politik. Langsung saja, yang pertama, apa itu Omnibus Law? Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya UU yang tumbang tindih di Indonesia ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law. Salah satunya sektor ketenagakerjaan. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapus, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan UU Ketenagakerjaan. Yang kedua, teknis pro dan kontra disahkannya Omnibus Law. Undang-undang Omnibus Law atau biasa disebut Undang-Undang Sapu Jagat adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan bermacam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas, atau mencabut sejumlah undang-undang lain. Tujuan Omnibus Law dibuat menyederhanakan perizinan dan regulasi, sekaligus untuk menarik investasi dan mengikis tumbang tindih regulasi. Semangat membentuk Omnibus Law ini juga berdasarkan evaluasi di periode pertama, di mana visi dan misi Presiden Jokowi kental dalam mempermudah investasi dari luar negeri ke Indonesia. Jika dilihat dari sisi pro, pemerintah mengusulkan Omnibus Law dengan tujuan untuk merumuskan visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadikan Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Tentu dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan, terutama di masa pandemi saat ini. Kenyataan di lapangan terjadi tumbang tindih dan ketidakharmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Dan argumen pro yang kedua, melihat Indonesia saat ini sedang dilanda over regulasi, Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK mencatat pada masa pemerintah Jokowi hingga November 2019 telah terbit 10.180 regulasi. Rincinya 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Data inilah yang menjadi salah satu pertimbangan setuju dengan Omnibus Law. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Perpajakan diharapkan memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi pandemi yang tidak kunjung selesai serta ketidakpastian dan perlambatan perekonomian global. Selanjutnya, jika dilihat dari argumen kontranya, yang menjadi kontroversial yaitu yang pertama, penggunaan tenaga kerja yang outsource atau alih daya, artinya hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja buruh yang dipekerjakan dengan waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Yang kedua, aturan upah bagi pekerja. Artinya upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan satuan hasil, atau pasal 88B RUU Cipta Kerja. Yang ketiga, sanksi administratif bagi pengusaha. Artinya RUU Omnibus Law hanya menetapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran, misalnya dalam bidang perlindungan dan pengelola lingkungan hidup. Yang selanjutnya, jam kerja yang eksploitatif tenaga lingkungan hidup. Yang selanjutnya, jam kerja yang eksploitatif tenaga kerja asing atau TKA berpotensi bebas masuk ke Indonesia. Hilangnya jaminan sosial dan sanksi pidana hilang. Dari alasan kontra di atas membuat masalah RUU Omnibus Law Cipta
lapangan kerja ini menjadi kontroversial karena tidak dimiliki hati nurani dan tidak demokratis. Tetapi, ada baiknya demonstran yang merasa dirugikan sebaiknya tidak langsung turun untuk melancarkan aksi menolak RUU Omnibus Law ini disahkan. Setiap masalah tidak harus diselesaikan dengan cara yang ekstrim, yang dapat membahayakan diri sendiri dan bahkan membahayakan masyarakat luas. Apalagi di masa pandemi saat ini, seharusnya aksi demo untuk menyampaikan aspirasi ini tidak diselenggarakan. Kita tetap di rumah saja, belum tentu aman dari COVID-19, apalagi aksi demo yang dapat menciptakan kerumunan. Yang ada masalah COVID ini tidak kunjung usai dan kasus yang terinfeksi pun semakin meningkat. Jika sudah terjadi peningkatan kasus terinfeksi COVID-19 yang bertanggung jawab siapa? Sehingga masyarakat yang melancarkan aksi demo saat ini sedang mengadu nasib atau mengadu nyawa, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat pun punya hak dalam menyampaikan aspirasi, dalam artinya boleh menjalankan aksi tetapi lihat kondisi juga. Baik, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan mengenai pro dan kontra Omnibus Law Cipta Kerja. Sekian dan terima kasih. Salam.